Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kebetulan ada sebuah mesin Simonelli Musica, di mana kasusnya adalah mesin ini tidak bisa on, tidak bisa ditekan tombol start on-nya. Indikator pada panel itu hanya ketika kita tekan berkedip saja, tetapi tidak bisa mesin ini beroperasi atau menyala on. Melihat dari indikator kesalahan, lalu kita coba baca dari kode datasheet manual mesin ini, kita temukan di situ ada masalah dengan power supply atau masalah sumber tegangan yang tidak cukup untuk menstart mesin supaya bisa nyala. Langkah apa yang harus kita ambil? Pastinya mesin ini kita buka. Nah, pada video ini saya tidak tunjukkan bagaimana cara bukanya. Tinggal saya pikir untuk bukanya adalah tinggal kita amati saja baut-bautnya, kemudian tinggal kita lepas. Tetapi hati-hati karena casing dari mesin Simonelli ini terbuat dari bahan plastik sebagian, sehingga kalau salah dibuka nanti bisa patah. Kemudian kita lanjutkan kepada memecahkan masalah kenapa mesin Simonelli ini ketika kita tekan tombol startnya atau tombol power on-nya, mesin tidak mau menyala dan hanya berkedip lampu panel di depan. Langkah yang saya kerjakan di sini adalah saya mengamati komponen-komponen dari mesin Simonelli ini. Kemudian saya coba untuk mengukur tegangan pada PCB boot mesin ini. Khususnya saya mengukur pada komponen kapasitor, karena di situ nanti jelas tertulis ada plus minusnya. Kalau dari tegangan AC-nya, saya lihat di sini lampu pada saklar masih menyala. Nah, ini menandakan jalur listrik 220-nya masih masuk. Kemudian kita ukur pada input pertama bootnya, dan itu ada juga tegangan 220-nya. Nah, ini karena saya perhatikan sistem start on-nya yang nggak jalan, langsung saya berlogika ini pasti ada tegangan yang nggak cukup untuk mengaktifkan start on-nya. Kira-kira di bagian mana yang bermasalah? Sebelum jauh saya memeriksa yang lain, saya amati komponen-komponen. Biasanya kasus seperti ini paling sering itu adalah kerusakan pada kapasitor elektrolit atau elko yang sudah kadang-kadang cirinya kembung, kadang-kadang fisiknya bagus, tetapi ketika kita ukur tegangan pada kakinya, itu ampermeter baik analog ataupun digital tidak menunjukkan angka yang stabil. Nah, di sini ada dua kapasitor yang besar, kemudian ada satu yang ukurannya lebih besar. Nah, di sini saya ukur satu persatu, dan bagaimana cara mengukurnya mungkin bisa dilihat pada video saya khusus untuk mengukur tegangan dengan menggunakan ampermeter. Yang saya tunjukkan di sini adalah titik-titik komponen yang mana yang perlu diukur. Nah, kebetulan pada kasus mesin ini terlihat ada sebuah kapasitor yang nilainya 470 mikrofarad, 25 volt yang seperti kembung. Lalu saya bongkar, kemudian saya ukur kapasitornya dengan alat ukur ampermeter. Nah, ternyata memang nilainya sudah jauh berkurang. Lalu dari hasil pengukuran tegangan sebelum saya buka juga tegangannya itu tidak stabil tadi. Harusnya di situ punya tegangan yang stabil. Lalu dari hasil logika saya ini, kenapa kapasitor ini bisa kembung?
ataupun kering dengan nilai yang berkurang. Nah, itu biasanya yang pertama karena tegangan kerjanya yang terlalu dekat dengan nilai kapasitor. Misalnya kapasitor 470 mikrofarad per 25 volt, mungkin saja tegangan kerjanya bisa mencapai 15 volt ataupun 16 volt. Jadi antara tegangan kerja dengan kemampuan kapasitor itu dekat. Nah, lama-kelamaan kapasitor ini bisa kembung ataupun kering. Biasanya kalau kapasitornya nilainya lebih kecil tegangannya dibanding tegangan kerjanya, itu pasti begitu kita pasang kapasitor elektrolit itu akan panas dan bisa meledak. Bisa juga kapasitor gembung itu karena tempat atau area kerja dari kapasitor itu panas berlebih sehingga mempengaruhi kemampuan dari kapasitor. Nah, lalu saya ganti saja dengan nilai kapasitor 470 mikrofarad per 35 volt, lebih besar sedikit. Nah, dengan tujuan saya supaya lebih tahan. Bisa juga karena masa atau umur pakai dari kapasitor itu sudah mencapai waktunya, sehingga memang harus diganti. Tetapi biasanya kalau masa pakai kapasitor itu tidak kembung, hanya saja nilainya berkurang. Nah, jika nilai kapasitor itu berkurang, maka pastinya karena fungsi kapasitor elektrolit itu adalah untuk penstabil arus dan tegangan, maka pada saat kapasitor itu sudah tidak bisa lagi memfilter arus dan tegangan yang sesat, artinya pada bagian kapasitor itu harus tegangannya DC murni. Karena kapasitor itu sudah mulai nilainya kurang ataupun tidak punya nilai, maka pada bagian itu arus dan tegangan sesat itu tidak terfilter. Nah, inilah menurut analisa saya yang menyebabkan alat atau mesin espresso Simonelli ini tidak bisa start on, karena butuh tegangan stabil untuk men-start on atau men-trigger komponen IC sehingga baru bisa aktif atau on. Kemudian setelah saya ganti, lalu sekilas saya cek komponen-komponen yang lain, kira-kira apa mungkin ada penyebab kapasitor ini bermasalah akibat dari komponen lain. Nah, di sini saya lihat tidak ada masalah dengan komponen lain, maka saya pasang kembali dan kita coba untuk menyalakan. Dari hasil pekerjaannya ini alhamdulillah sukses dan mesin ini masih bisa kita gunakan lagi seperti yang ditunjukkan pada video ini. Semoga sedikit informasi dari bengkel logika ini bisa membantu kalau ada masalah mesin Simonelli seperti ini. Assalamualaikum.